Oke, kita mulai, kita cek ya. Teman, oke, sudah berarti ya. Baik. Nah, kita masuk pada materi dulu sebelum nanti kita masuk kepada te- penjawaban soal atau soal dulu ke soal. Nah, materi ini ingat teman-teman bahwa di SKB ini bukan semua host, tidak semua host ya. Tidak semua host, tapi ada juga yang laws order thinking skill. Ya, law order thinking skill. Nah, itu contohnya apa? Nanti kita sama-sama belajar. Terkait dengan komunitas, maka di sini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 38 sebenarnya ini belum sudah ini ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa ini sudah tidak berlaku lagi dengan adanya apa? Dengan adanya Omnibus Law. Si Omnibus Law nggak tapi kita ngambil juga mengutip supaya ada dasarnya. Kemudian perlu metode ilmiah dan proses dipakai membantu perawat untuk memberikan asuhan yang sistematis dalam mencurahkan masalah keperawatan. Jadi itu adalah kenapa proses perawatan komunitas perlu. Fokus S2 keperawatannya adalah dari individu, keluarga, kelompok khusus, masyarakat, dan dengan penekanan pada pencegahan penyakit, penekanan, peningkatan, dan mempertahankan kesehatan. Jadi ini yang menjadi fokus asuhan yang harus diingat-ingat oleh teman-teman bahwa fokus di komunitas adalah terkait dengan pencegahan, peningkatan, dan mempertahankan status kesehatan. Proses komunitas sendiri ya dari mulai mengkaji, kemudian mengidentifikasi masalah dan diagnosa, kemudian merencanakan intervensi, kemudian mengimplementasikan, membuat implementasi tentunya, kemudian oh, mengevaluasi intervensi. Nah, ini kemudian ada juga model ya community is partner. Nah, ini dari Anderson dan Farlane tahun 2010. Nah, ini model komunitas sebagai partner atau mitra memberikan penekanan pada filosofi yang mendasari perawatan kesehatan utama. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana teman-teman yang ada di rumah sakit, ada komunitas, ada di puskesmas, ada tahun sebelumnya. Ini tahun sebelumnya ya. Tidak ada perbedaan, ya. Tidak ada perbedaan antara soal di puskesmas dengan soal di rumah sakit. Itu tidak ada perbedaannya. Sehingga teman-teman juga semuanya harus paham. Kita nggak pernah tahu yang keluar soal model apa, ya. Tapi komunitas ini ada di materi pokok. Materi pokok adalah materi yang dispesifikan untuk persiapan ujian ya. Itu yang pentingnya. Kemudian model ada terdapat 20 sentra yaitu sebagai partner dan sebagai pengguna. Nah, ini adalah sebagai dua modelnya ya. Nah, ini komunitas sebagai mitra. Di sini kita lihat ada pencegahan primer, jangan lupa pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Itu harus menjadi makanan empuk teman-teman semua, karena itu bisa muncul di berbagai macam. Ini juga dari mulai pensil survei juga harus menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan oleh Anda semua. Ya, ini modelnya. Kemudian ini community as well, Anderson ya. Ini ada recreation, ada physical environment,
lingkungan fisik, ada pendidikan, ada safety and transportation, keamanan dan transportasi, kemudian ada politik and government, kemudian ada health and social services, kemudian ada communication, economic, dan recreation. Balik lagi ke atas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini delapan ini yang kita sama-sama dikaji. Ya. Nah, pengkajian di komunitas di mana komunitas adalah sebagai partner memberi kontribusi sebuah proses. Ya. Nah, ini jenis data. Jenis data ada data subjektif, ada data objektif, sumber data, data primer, dan data sekunder. Data primer langsung kita pada orang yang pertama, tapi sekunder kita melalui catatan atau orang lain. Cara pengumpulan data ada Wenzhou Survey, adalah ini merupakan bentuk dari observasi komunitas. Kemudian ada wawancara, ya, ada siapa yang harus diwawancara kita, ada petugas kelurahan, puskesmas, kemudian kader kesehatan, Toma, tokoh masyarakat, Toga, tokoh agama, kemudian kelompok organisasi, Karang Taruna, Majelis Taklim, Arisan, kemudian penyebaran angket juga kita bisa menggunakan penyebaran angket, pengurusan fisik, ya tentunya dan fokus group discussion, ya fokus grup diskusi atau diskusi grup terfokus. Ya. Kemudian tujuannya dalam pengaji komunitas adalah mengidentifikasi baik positif maupun negatif yang berlawanan dengan kesehatan dan untuk mengembangkan strategi promosi kesehatan. Kemudian lanjutan pengajian ini terdiri dari inti komunitas dan 8 subsistem dan persepsi. Nah, inti roda mengkaji individu membentuk komunitas, kemudian orang-orang mempengaruhi dan dipengaruhi. Kemudian subsistemnya ada lingkungan fisik tadi, pendidikan, keamanan transportasi politik, layanan kesehatan sosial, komunikasi, ekonomi, dan rekreasi. Ini adalah 8 subsistem. Kemudian juga subsistem lainnya data lingkungan yang harus dikaji ada pemukiman, sanitasi, fasilitas, batas wilayah, pelayanan kesehatan, dan fasilitas sosial, ekonomi, pekerjaan, penghasilan, industri, lapangan, keamanan, transportasi, politik, tanda-tanda kegiatan politik, serta warga negara dalam pengambilan keputusan, warga dalam pengambilan keputusan. Kemudian sistem komunikasi, berkumpul di mana, alat komunikasinya apa, pendidikan, sekolah, anggap putus sekolah, pelayanan kesehatan sekolah, rekreasi, tempat bermain, dan bentuk rekreasi. Kemudian yang dimaksud dengan persepsi, bagaimana perasaan warga terhadap komunitas, apa yang mereka anggap sebagai kekuatan dalam komunitas, bagaimana pendapat kelompok remaja, lansia, Toma terhadap komunitas. Kemudian pengolahan data, ada klasifikasi data berdasarkan demografi, geografi, demografi, demos pendudukan ya, geografi ada bumi, ibu bumi, berdasarkan sosial ekonomi, sumber pelayanan kesehatan, dan selanjutnya. Kemudian perhitungan menggunakan biasa di tally atau kita menggunakan SPSS gitu ya. Kemudian tabulasi data, interpretasi data, ini analisis data, kemampuan mengkaitkan data, menghubungkan dengan kemampuan kognitif. Nah, ini tujuan analisis data, menentukan kebutuhan komunitas, menentukan komunitas, mengidentifikasi pola respon, mengidentifikasi kecenderungan pengguna layanan. Ini biasanya juga ditanyakan, apa tujuan analisis data di komunitas? Ini sudah terjawab ya. Kemudian format analisis datanya seperti ini. ISPA, angket, domain kesehatan, kelas 2 kesehatan. Ini kita menggunakan dari apa? Diagnosanya, diagnosa Nanda, juga ada diagnosa yang lainnya. Diagnosa nih, diagnosa di komunitas. Ada aktual, berbasis pada masalah itu ya, adalah dulu aktual. Kemudian resiko, ada diagnosis promosi kesehatan dan diagnosa sindrom. Ini penjelasannya ini. Ya, diagnosa komunitas ada clinic judgment, diagnosa fokus ya.
Misalnya eh, sesuai dengan karakteristiknya, clinical judgment berarti flow, kejadian menjadi flu misalnya. Resiko sama juga faktor resiko, label resiko, ada labelnya resiko. Kemudian labelnya kesiapan peningkatan, meningkatan kesejahteraan misalnya. Kemudian diagnosis sindrom, resiko atau masalah. Ya, itu diagnosanya ada empat lah. Jadi bersenanda ya, kemudian perilaku cenderung resiko, kemudian defisiensi pada komunitas, kemudian prioritas masalah nih. Nah, enggak ini yang menjadi prioritas mempertimbangkan faktor perhatian masyarakat, kemudian prevalensi kejadian, berat ringannya masalah, kemudian masa diatasi, ketersediaan sumber daya, dan aspek politis. Nah ini penapisan ya, scoring. Kita membuat scoring masalah satu, masalah dua, ya, scoring. Salah satu apa sesuai dengan peran perawat. Nah, ini scoringnya nanti dibikin skor. Satu rendah, dua cukup, tinggi, dan lain sebagainya. Sangat tinggi. Ya, diisi. Kemudian menyusun rencana keperawatan, diagnosa, kemudian disusun, ada menggunakan niknok. Nah, boleh. Kemudian juga perusahaan tujuan, jangan lupa pengurusan tujuan harus ada kriteria jelas, singkat, dapat relasi dan target melibatkan peran serta masyarakat ya. Ada PSM, peran serta masyarakat. Yang peran serta masyarakat itu dan pemberdayaan masyarakat itu ada di kisi-kisi D3. Ada di kisi-kisi D3. Pemberdayaan masyarakat nanti saya buatkan. Perumusan tujuan, tujuan harus spesifik, measurable, dapat diukur, kemudian attainable, dapat dicapai, relevan atau realistik, dan time bound atau waktu tertentu. Kemudian ada juga S, sustainable, adanya berkelanjutannya. Ya, kemudian rencana tindakan, anggaran perencanaan, identifikasi, ini bisa Anda lakukan atau bisa Anda lihat, cek ya, nanti dibaca, jangan lupa, karena ini bagian dari teori. Nah, ini strateginya, intervensinya, pendidikan, proses kelompok, pemberdayaan, dan kemitraan. Nah, pemberdayaan itu juga ada jadi kalau ngobrol D3, ada pemberdayaan masyarakatnya, jangan pikir D1 tidak ada. Karena D1 pemberdayaan masuk ke komunitas. Kalau di D3 dipisah ya, dipisah. Jadi nggak masalah. Yang penting teori secara teori Anda harus paham. Secara teori Anda harus mampu membedakan. Ya. Kemudian ini knoknya, kemudian pelaksanaannya, ya, prinsipnya sebenarnya ada meningkat kemampuan, menekankan pada peningkatan kesehatan dan pencegahan. Hal yang harus diperhatikan ya, terpaduan, terlibatan tokoh, pendokumentasian dan hasil rujukan. Kemudian evaluasinya jelas, respon komunitas, ada evaluasi formatif, sumatif, input, proses, dan output. Fokus evaluasi, relevansi, perkembangan, apakah dilaksanakan sesuai, cost efisiensi, biayanya efisien atau bagaimana, efektivitasnya bagaimana, apa tujuan tercapai, apakah klien puas, impact-nya atau pengaruhnya bagaimana jangka panjang terhadap perubahan dalam waktu juga harus dihitung. Kemudian status kesehatan, kemudian program pelaksanaannya, jangan lupa ini. Ada RTR, rencana tindak lanjut, dan itulah ini daftar acuannya saja. Daftar acuan yang Anda bisa gunakan. Demikian teman-teman untuk teori. Kita masuk kepada soal part 11. Baik, kita hapus dulu ini. Kita masuk kepada soal. Baik, silakan teman-teman disiapkan. Takut saya juga kelupaan, dituliskan. Ya, dituliskan untuk penjawabannya jangan sampai nanti kita salah. Ya, kita salah menjawab. Jawabannya kita salah. Oke, silakan teman-teman.
Nomor satu apa jawabannya? Empat berapa sih? Silakan teman-teman. Silahkan, silahkan teman-teman. Nomor satu, pelan aja. Ini bener ya? Kalau saya salah. Satu C, 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 C katanya. Sebentar, saya cek dulu nih. Oh, perasaan salah. Oh ya. Oke. Oh, sekarang hijau. Tadi tadi orange. Saya takut salah. Baik, nomor satu teman-teman. Tadi apa jawabannya? Nah, pengkajian lansia 7% yang memiliki kadar norma setelah melakukan pengkajian data menunjukkan peran makanan yang dikonsumsi lansia itu memenuhi standar untuk penderita hipertensi. Kadar kesehatan melakukan 80% rutin. Berarti jawabannya tadi kan ada 4 diagnosa ya, maka jawabannya adalah yang ini. Aduh, di sini hujan gede ya teman-teman. Tempat kalian hujan gede nggak? Nomor 2, silakan. Baik, nomor 2 apa teman-teman? Merokok. Diagnosanya apa? Diagnosa perawatan yang tepat. Maksudnya rokok berarti ini pasiennya hanya merokok cuma konsumsi rokok berarti ketidakefektifan apa ya ini ya? Jawabannya nomor 2 adalah ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Tadi saya sudah dibaca ya. Nah, materinya nanti saya share ya. Saya share atau gimana? Atau nggak usah? Yo, nomor 3. Nomor 3. Oh, nomor 3. Jangan lupa ya. Dan tahun-tahun sebelumnya komunitas justru paling banyak katanya. Saya juga nggak ngerti. Karena mungkin target pemerintah itu yang ingin kita fokus pada pencegahan, peningkatan, dan promosi kesehatan. Jadi itu yang penting. Jadi nomor 3, kalau kita lihat ini adalah tindakan yang kita lakukan ya. Masalahnya rutin minum obat, jarang minum. Nah, berarti kita pendidikan ya, memberikan penyuluhan tentang pentingnya minum secara teratur. Nih. Kemudian nomor 4. Kalau gini lancar ya. Berarti saya harus ngasih teorinya dulu, baru kemudian materi gitu ya. Itu ya idealnya kayak gitu ya. Teori terus kemudian materi gitu. Karena sudah banyak yang lupa ya. Sudah banyak yang lupa. Udah kapan kuliahnya juga. Ada yang B, ada yang C. Nah, nggak apa-apa, silakan aja bebas kok. Bebas kok. Nomor 4, apa kata kuncinya? Coba lihat. Eh bangun menggunakan darah 140, mengakui menghilangkan pertanyaan saat berobat sebelumnya, tapi tidak ingin mengkonsumsi. Ia juga mengatakan kesulitan untuk berhenti konsumsi makanan yang asin. Apa diagnosisnya? Yo, kira-kira apa nih? Kalau kunjungan rumah, tidak mampuan, mau modifikasi, gak mungkin deh, itu nggak mungkin, ini nggak mungkin ya.
Ini nggak mungkin nih, ini nggak mungkin, nggak mungkin tidak mampuan keluar dalam merawat anggota yang sakit. Tidak mampuan keluar merawat anggota yang sakit bisa, bisa. Ketidakmampuan keluarga mengatasi masalah. Hmm, Kalau mengatasi masalah, dia sudah paham masalah ya. Nomor A itu sudah tidak masalah berarti sebenarnya. A itu sudah tidak masalah. Mampu keluarga untuk mengambil keputusan. Keluarga sudah mengambil keputusan, cuman dia tidak ingin mengkonsumsi. B itu sudah nggak benar. B itu sudah nggak benar. Keluarga rawat dengan keluar mempas ini. Kenapa kira-kira jawabannya C atau E? Nah, keluarga tidak mampu pola makannya juga tidak mampu menyiapkan ya, merawat, tetapi juga di sini keluarganya eh, kesulitan mengelola ya pengelolaan hipertensi. Berarti ya jadi memang sih ini lebih tricky ya, hampir mirip-mirip dan ini jawabannya. Keluarga merawat. Kalau merawat memfasilitasi kesehatan. Jadi kesehatan itu support sistemnya, lingkungannya, bagaimana cara merawat namanya itu adalah fasilitasi kesehatan. Baik, nomor 5, silakan. Nomor 5, silakan. Nih, nomor lima udah jelas ya, kesulitan tidur. Berarti jawabannya sudah lah. Nomor 5 gangguan tidur. Ya, udah jelas. Kenapa pakai ini? Kontrol Z, kontrol Z. Ah, oke. Kemudian nomor 6, ayo. Oh, coba lihat, coba skalanya mana? Mana nomor skala nih? Mana? Jadi aku keluhan dari mana ya? Dari mana ada nyeri? Oh, yang bukan nyeri. Oke, nomor 6, nomor 6, silakan. Oke, nomor 6, silakan. Nomor 6. Nah, ini gimana? Saya sudah tahu bahwa saya mengalami hipertensi dari dulu, tapi saya sulit memutuskan untuk tidak minum obat. Ya berarti ya ketidakmampuan untuk mengambil keputusan. Mengambil, maksud ketidakmampuan keputusan adalah ketidakmampuan mengambil keputusan yang sesuai dengan perilaku sehat. Itu maksudnya ya. Kemudian nomor 7, silahkan. Yo, Pak. Ini puskesmas jarang berkunjung, jaraknya jauh ya. Resiko berarti ya, pasti ini resiko nih judulnya. Semuanya juga resiko ternyata. Semuanya resiko. Silakan teman-teman. Iya, berarti coba lihat datanya. Datanya berarti jawabannya coba lihat. Jarang berkunjung, jauh, mengatakan bahwa belum ada penyuluhan, berarti resikonya adalah meningkat lansia karena tidak ada kuatnya pelayanan.
Tidak ada yang kuat ya, tidak ada yang kuat, kurang bagus, jaraknya sulit, transportasinya sulit. Jadi jawabannya adalah Tapi kalau misalkan dia jauh tapi datang ada orang pelayanan ya nggak masalah gitu kan. Jawabannya. Nomor 8. Di ujian nggak bisa dua ya. Jawaban nggak bisa dua. Coba lihat ya udahlah kalau sama resume sama ya, sama. Ya, A dan sama ya. Oke, sama. Nomor 8. Berarti coba lihat apa data yang harus dikaji lebih detail. Pusing mengkonsumsi obat hipertensi dari puskesmas, tetap obatnya sudah habis dan tidak pergi memeriksa diri lagi. Berarti keyakinan biasanya yang kalau ya orang ini biasa keyakinan yang dikaji. Terus kalau eh, apa yang sudah dilakukan karena dia datang, ya kan dia sudah habis obat, pusing, dia apa yang dilakukan? Datang ke dukun kah, kemana kah? Ya kan kan dia tidak pergi pemeriksaan lagi. Jadi kalau gitu apa yang dia lakukan? Itu yang penting ini mengatasinya apa? Ya nggak dilakukan apa-apa. Ayo nomor 9, nomor 9, nomor 9, 9, silahkan. Silahkan nomor 9. Nomor 9 kita cek apa tuh. Biasanya kalau kayak gini Anda harus membuat keputusan. Keputusan gimana nih? Hipertensi, produktif, stroke ringan, tidak menyelesaikan pendidikan. 45% itu artinya apa pendidikannya rendah. Ya, pendidikan rendah. Berarti kalau pendidikan rendah, itu dong yang dilihat adalah edukator, itu yang penting. Nah, pendidikannya rendah banget. Nomor 10, ayo. Nomor 10. Nomor 10. Nomor 10 silahkan. Nomor 10 silahkan teman-teman. Nomor 10 kita coba cek. Sudah dibacakah? Nah, di sini coba lihat. Mengenai penurunan berat badan tanpa niat, berikan malam hari, sesak napas, saat ditanya belum pernah berobat karena merasa sudah biasa. Dan berarti nggak paham terhadap masalah, nggak kenal terhadap masalah dia, ya. Mana masalah? Jawabannya bukan kemampuan masalah, nggak. Karena dia udah kan biasa ini. Ada kata-kata ini nih, ada kata-kata ini. Berarti saya sudah pernah bahwa ini nggak kenal bahwa itu adalah masalah. Kemudian nomor 11 nih etik nih. Etik bisa di mana saja, etik bisa di mana saja. Silakan. Etik bisa di mana saja. Nomor apa itu? Apa itu jawabannya nomor 11? 11.
11, 11. Oh. Teman-teman, apa jawabannya? 11. Berkunjung ke rumah sakit Gondok, bawa anaknya pemeriksaan kesehatan secara operasi, tapi menolak karena takut bahaya, dia biaya. Anaknya yang bekerja sebenarnya suami meninggal mereka. Apa yang dapat dilakukan? Antiknya, ya jawabannya B ya. Otonomi dan beneficient. Kenapa? Karena kita di sini dia menolak, itu sudah, ini ada kata menolak, itu sudah pasti otonomi. Kemudian disarankan operasi itu beneficient. Ya, itu ya nomor 12. Ayo nomor 12 silahkan. Nomor 12 silahkan. Nomor 12 silahkan. Silakan nomor 12. Sudah ada. Silakan nomor 12. Silahkan. Kemudian nomor 12. Silakan. Batuk pilek tidak yang perawan untuk mengumpulkan data. Nah, tadi sudah dikatakan pengumpulan data bisa sekunder dan primer. Berarti jawabannya adalah B ya. B. Kemudian nomor 13, silakan teman-teman. Nomor 13, silakan diambil. 13, sambil saya edit-edit ya. Harus edit-edit nih jadi orang nih. 13, silakan 13. 13. Oke, 13. Oke, oke, 13. 13 adalah jawabannya adalah, coba lihat. Lihat lagi. Ibu suami jantung dua anak tiri yang harus diurusnya sebelum meninggal. Suami mana menikah dengan seorang perempuan dengan TB paru. Dia meninggal akibat penyakit tersebut itu diagnosis paru. Tapi berikutnya setelah menikah dengan istri kedua, yang punya pengelola pembuatan 6 bulan tapi menikah setelah 1 bulan tidak berobat. Apa diagnosa penyakit tersebut? Apa kira-kira? Ya resiko penularan ya. Kalau kalau kita lihat dari sosialnya kita resiko penularan, tapi kita coba lihat apa kira-kira resiko terhadap kesehatan tinggi terhadap penggunaan perkembangan kesehatan fisik ya lebih cenderung ke kesehatan fisik nomor 13. Kemudian nomor 14 silakan nomor 14. 14. 14 tentunya berat badan berlebih, cemas, pola makan sehat seimbang. Nah, nomor 15. Yuk, nomor 15. Nomor 15. Silakan. Silakan nomor 15. 15.
Coba kita lihat seorang perawat menggaji seorang pasien baru saja mengalami operasi, pasti mengeluh nyeri hebat. Ada bedah, pengukuran. Sekian, apa tindakan paling tepat? Ya sudah, Mbak Nur. eh Pengkajian lanjutan. Berarti pengkajian lanjutan. Mana lanjutan? PKRST ya. Ini yang tindakan, ya kalau ini kan ditanya tindakan. Tindakan. Tapi kan pengukuran nyeri hebat. Berarti mengedukasi. Mau tidak mau ya mengedukasi. Kalau evaluasi lanjutan lebih cenderung ke bagaimana dia melakukan evaluasi. Coba. Atau malah D. Coba ayo yang mana? Coba cek Anda itu di mana. Berarti kalau nyeri hebat, ya, nyeri hebat itu kan logika sederhana nyeri hebat, kemudian tekanan darahnya 90/40, 60. Kalau nyeri hebat berarti kita mengedukasi tentang pengelolaan nyeri. Pengelolaan nyeri ada dua, medikasi dan non medikasi. Ya udah, berarti dia pilih yang mana. Jadi ini aja. Jadi jawabnya lebih cenderung ke C, lebih nyaman. Kenapa? Masalahnya adalah nyeri di sini, nyeri hebat. Nah, maka cara mengatasinya adalah mana yang terkait dengan nyeri juga. Nomor 16, ayo. Tidak disebutkan mandiri atau tidaknya. Nomor 16. Nomor 16 tentunya adalah di sini dia perawatan siapa meningkatkan kesehatan ya. Pola makannya bagus dan lain sebagainya. Ini ya. Apakah tindakan perawat? Iya, tindakan perawat itu kan ada tindakan itu tanya untuk menilai. Oh, apa coba? Apa sih? Tuh, saya salah. Untuk menilai kondisi. Oh iya, oke, salah. Nomor 15. Ulangi nomor 15. Oke, nomor 15. Apakah tindakan perawat yang paling tepat untuk menilai kondisi pasien? Berarti kondisi pasien. Evaluasi lanjutan terkait dengan data yang dimiliki oleh pasien. Lanjutan apa? PKRST, saturasi, itu evaluasi. Kemudian di sini nomor 16, sini ya. Kemudian nomor 17. Silakan 17. Mas sudah diperbaiki ya. Mas Bobi sudah diperbaiki. Saya nggak baca nilainya. Oke, nomor 17. 17. 17. Bisa sih memantau memantau tanda pita juga bisa. Tapi kalau di sini evaluasi termasuk juga terutama adanya nyeri. Jadi kalau misalnya tanda pita kecuali karena di kita yang dimaksud tanda pita belum masuk ke nyeri ya, di kita tanda pita belum masuk ke nyeri itu tanda kardinal di kita loh ya. Tapi kalau di barat sana sudah masuk ke tanda pita nyeri itu. Nomor 16, 16, 17, 16, 17 ya. Nomor 16, diagnosanya diagnosa resiko ya berarti ya. Pak ini soal 16 sampai 27 sama ya? Waduh. 16 sampai ini sama ya? Coba-coba. Wah, kita hanya sampai soal ini. Oke, kalau gitu saya nyari soal lain. Berarti kita selesai sampai nomor 16. Kemudian nanti saya PR untuk Anda nanti kita bahas di akhir. Mungkin ada i- waktu khusus nanti bahas. Bentar, saya cek lagi. Ini PR ya. Sebentar saya carian untuk Anda. Kalau sama saya PR-in aja. Kan
Bentar, komunitas, komunitas. Bentar, komunitas part berapa ini? Oh sama Pietro. Bentar ya. TKP malah TKP yang dapat. Komunitas paket soal satu, saya coba cek. Oke, baik. Ada 20 soal aja nanti kita besok sebelum kita selesai atau besok sebelum kita masuk ke PR. Besok kita masuk apa besok? Coba saya cek dulu ya jadwal kita besok apa. Besok itu kita masuk ke Gerontik. Sebelum Gerontik kita bahas yang PR. Ya, sebelum Gerontik kita bahas PR. Bahas PR nanti soalnya saya simpan di materi ya. Di materi, saya simpan di materi. Part berapa barusan? Part satu ya. Part satu. Part satu. Part satu. Oke. Saya simpan. Besok sebelum Geronti kita bahas itu. Oke, silakan teman-teman. Di PR-nya sudah saya share di grup ya. Di grup sudah saya share dan bentar materinya saya share lagi. Materinya materi askap komunitas. Baik. Baik, baik, baik nomor oke. Ke atas meja 2831 oke, 2831 oke, siap ya. Ya, baik, baik. Kita lihat. Saya masukin dulu tanggung mau masukin dulu materi ya. Tanggung materi masuk komunitas. Oke. Ini sudah masuk. Kemudian ini sudah masuk. Baik, kita meloncat ke nomor berapa? Materi barusan sudah 2831. Baik, 2831. Baik, nomor 28. Silakan teman-teman. 28 silakan. Nomor 28. Nomor 28. Nomor 8. Oke, coba lihat apakah kondisi kesehatan keluar seperti apa yang terjadi keluar tersebut. Nomor 28. Coba suami menikah dengan perempuan tadi apa ya? Tadi hampir mirip ya dengan tadi 6 bulan menikah berarti faktor keluarga yang tidak sehat. Karena di bawah ya, di bawah-bawah ini keluarganya yang tidak sehat. Ini yang penting karena pola penyebaran penyakit ini cenderung agen dari penularan bukan agen ya. Kalau agennya itu bukan faktor keluarga yang tidak sehat saja. Kemudian 3929. Ini hasil pengkajian menunjukkan bahwa belum ada persoalan sampah yang benar, dibakar, dibuang, pekarangan yang berantakan, perawat berusaha untuk memasak ada menulis dari karantina. Apa strategi pemberdayaan masyarakat ya kalau kayak gini? Nomor 29 pemberdayaan. Bagaimana mereka dibuat supaya berdaya. 30 saat kunjungan rumah ibu berusia 68 tahun, Cianjuang, Rayu, hipertensi. Hasil pengukuran apa intervensi pada kasus tersebut? Hipertensi, lihat hipertensinya, grade hipertensinya. 30 apa intervensi yang pada kasus ini? Tentang B, pasti B jawabannya 30 B. B. Nomor 31 sedang berat, menyumbang 80%, stroke, 8 beruang, berkonsumsi makanan goreng, 20% jarang, 90% merokok. Ah, berarti cenderung ya, perilaku cenderung berisiko. Atau gak ada pilihan. Tapi kan cenderung berisiko itu 90% merokok ya. Jadi lebih cenderung
Perilaku cenderung berisiko. Kalau tidak pegang pemulihan kesehatan tidak ada resikonya. Ya, itu ya 31. Silakan dibaca teman-teman, dibaca materinya dan ini pun saya akan share juga ya yang ini ya. Save as jawaban, soal dan jawaban, jawaban. Nah, download. Oke, saya share juga ke Anda soal dan jawaban. Nah, ini. Oke, saya share lagi. Saya tinggal punya utang itu berarti tinggal videonya saja. Mudah-mudahan tidak ada hambatan. Berapa teman-teman dikurangi soal yang tadi benarnya berapa? Ayo dihitung. Dihitung benar berapa? Hujan gede di sini hujan banget, gede banget hujannya. 30 mantap. Banyak yang salah, nggak apa-apa kak, belajar lagi ya. Oh, kalau tidak salah perilaku cenderung bersumber pada banyak data. Coba cek lagi ya, nanti saya sambil Hairuman saya basi juga baca lagi ya. Nanti besok kita sebelum diskusi, kita diskusi lagi besok ya. Besok lagi di PR kita diskusikan, kemudian teorinya kita juga diskusikan ulang. Dan nanti jangan sampai salah kita. Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman. Terima semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.